Sejarah Satpam terbentuk berawal dari Kapolri mengeluarkan surat keputusan Kapolri nomor Skep 126 12 Romawi 1980 tertanggal 30 Desember 1980 tentang pola pembinaan satuan pengamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam menciptakan masyarakat dan lingkungan yang aman dan tertib. Hal inilah yang mendorong terbentuknya Satpam di Indonesia. Kapolri pada waktu itu, Jenderal Polisi Profesor Dr. Awaludin Djamin, membentuk Satpam atas dasar fakta bahwa jumlah personil kepolisian pada waktu itu terlalu sedikit untuk melakukan pengamanan di wilayah yang kini menjadi wilayah kerja Satpam. Sehingga timbul kesadaran untuk membentuk satuan khusus guna mengamankan wilayah pabrik, hotel, dan perkantoran yang mereka biayai sendiri. Dan selanjutnya, pada 30 Desember 1993, Polri mengukuhkan Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Djamin menjadi Bapak Satpam dan menetapkan hari lahirnya Satpam Indonesia pada tanggal 30 Desember. Fase awal pasukan biru dongker. Adapun warna seragam untuk Satpam pertama kali diputuskan pada tahapan persiapan dalam suatu acara di Markas Besar Angkatan Kepolisian. Kepala Perbekalan Umum saat itu, Brigjen Pol Dr. Handes Basirun Nugroho, memperagakan berbagai contoh seragam Satpam. Setelah itu, Awaludin Djamin memutuskan dua warna untuk seragam Satpam. Warna biru-biru untuk seragam lapangan dan warna putih biru untuk di kantor. Pada bagian lengan harus ditempeli nama perusahaan dan wilayah Polri tempat anggota Satpam yang bersangkutan bertugas. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Satpam wajib memahami tugas dan fungsinya. Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerjanya, meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Sedangkan fungsi Satpam adalah melindungi lingkungan atau tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya. Fase 2. Seragam coklat muda. Secara resmi, definisi dari Satpam dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa, yang merupakan satuan pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non-justisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Dalam Perpol 4 tahun 2020 ini juga mengatur perubahan seragam Satpam dari biru dongker ke coklat muda. Ini menjadikan semangat Satpam menjadi luar biasa karena merasa dekat dengan Polri. Walaupun di awal terjadi euforia yang berlebihan sehingga banyak oknum yang melanggar terhadap penggunaan seragam coklat tersebut.
sehingga akhirnya terjadilah perubahan lagi. Fase 3, fase seragam berwarna krem. Akibat beberapa oknum Satpam terkait penggunaan seragam coklat muda yang berlebihan, akhirnya Polri kembali mengkaji ulang perubahan seragam Satpam tersebut. Maka berdasarkan ketentuan Polri melalui Perpol nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Perpol terbaru itu disahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 13 Januari 2023 di Jakarta, bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa perlu diselaraskan dengan perkembangan dinamika masyarakat sehingga perlu diubah. Pergantian warna seragam Satpam untuk menghindari permasalahan dalam masyarakat guna membedakan antara satuan pengamanan dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun kami rasakan berat terhadap perubahan seragam ini, bahkan sebagian rekan-rekan Satpam bilang sambil bercanda, seperti polisi India. Tapi kami tetap bangga. Kami tetap punya jiwa korsa dan tetap menjalankan prinsip-prinsip profesi Satpam. Dirgahayu Satpam ke-44 tahun 2024. Jayalah Satpam Indonesia.